Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Ada yang sakit? Ya. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita minta tolong Mas, ketua kelasnya. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat, barokah untuk masa yang akan datang. Berdoa mulai. Doa selesai. Itu siap beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini tadi pelajarannya apa? Gambar teknik kan? Bawa buku gambar semua? Wah. Ya. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang gambar proyeksi. Nah, masih ada yang ingat gambar proyeksi itu apa? Coba, masa nggak ada yang ingat sama sekali? Pak, Apa? sudut pandang saat akan gambar. Selain itu, lebih keras mas biar ketemunya sekarang. Selain itu apa? Proyeksi ortogonal, proyeksi yang tegak lurus terhadap media gambar. Kemudian apalagi? Proyeksi apoktike, proyeksi yang tidak tegak lurus terhadap media yang digambar. Nah, untuk itu kan untuk bermasalah apa? Gambar yang minggu kemarin. Nah, untuk minggu ini saya mau buat gambar potongan. Gambar potongan kemarin sudah saya tugaskan untuk membawa piston. Ada yang sudah membawa? Bawa semua ya? Nah, fungsi untuk gambar teknis sendiri apa kan? Saya Pak, Apa? satu sebagai alat komunikasi antar teknisi, dua panduan kerja dalam pembuatan atau pembangunan, tiga dokumentasi desain. Ya. Untuk selanjutnya, mengapa kita perlu membuat gambar potongan? Ayo, siapa yang bisa? Saya Pak, Apa? agar bagian dalam media yang akan kita buat terlihat jelas, memudahkan perakitan, perawatan, juga kesalahan. Nah, betul. Tujuan kita membuat gambar potongan itu sebenarnya untuk melihat bagian dalam sebuah media. Ada yang membawa piston. Nah, misal piston lah. Ini kita potong. Nanti bagian dalam baru kita gambarkan supaya bisa kita membuat desainnya lebih mudah, tidak mungkin keliru untuk ukuran mendetailnya. Kemudian bagaimana cara menggambar yang benar dan baik? Ayo, ada yang tahu? Masnya? Belum apa? Coba tampilkan bagian dalam piston. Kemudian gunakan skala yang ditentukan. Pilih potongan melintang. Gunakan arsiran 45%. Oh, arsirannya 45 derajat mas, 45%. Jadi ini, misal ini dipotong ya, itu bagian samping nanti kan pasti ada bekas sisa potongannya. Nah, untuk gambar masnya semua nanti dikasih arsir miringnya itu sekitar 45 derajat ya. Jangan lupa. Terus kemudian untuk alat gambar semua membawa kan, yang pasti kan satu ini pasti punya lah semua, nggak mungkin enggak. Terus situ membawa semua enggak? Buku gambar
perbedaan gambar, perbedaan antara gambar proyeksi dengan potongan apa tak? Ya Pak, Apa Mas? gambar proyeksi menunjukkan meja yang kita buat tampak dari luar. Lebih keras Mas, nggak dengar temennya, kasihan. Gambar proyeksi menunjukkan meja yang kita buat tampak dari luar sesuai pandangan kita. Nah kemudian Gambar potongan menunjukkan hasil bagian dalam dari meja yang kita buat. yang selain itu apa Mas? Cuma itu aja, nggak ada lainnya. Ya Pak. Untuk selanjutnya, kemarin kan sudah saya berikan tugas itu. Coba kita lihat video sebentar ya kan. Ini ya, ini proses pembuatan. Nah, ini proses pembuatan gambar potongan piston. Mari disimak ya Kak, sambil saya jelaskan. Nah, di sini membuat garis potong bagian tengah dan samping. Agar apa? Agar memudahkan untuk membuat ini samping ini coakan piston. Kan ada coakan pir untuk kompresi. Nah, ini sisi bagian bawah untuk gambar pistonnya. Nah, ini untuk kepala piston. Nah, untuk nanti saya minta jangan pakai, ini kan pakai satu penggaris Mas. Saya minta pakai dua penggaris, yang satu penggaris siku tadi ya. Nah, untuk penggaris siku harus antara kanan dan kiri harus sejajar. Agar apa? Antara garis yang atas dan bawah harus merasi, tidak menclek. Ya, lanjut ya. Nah, ini untuk posisi per piston yang nomor 2 untuk yang bagian bawah. Nah, nanti kan Masnya tadi membawa alat ukur juga kan, nanti diukur antara celah yang per atas yang posisi kompresi 1 dan kompresi 2 itu jaraknya berapa, biar enggak, kan setiap piston enggak sama ini 3 kelompok ya kan. Ini sayang sekali cuma menggunakan satu penggaris, seharusnya memakai dua penggaris agar lebih sejajar. Nah, ini kan tentunya Mas, antara jaraknya ini kan setiap atas, tengah, kemudian bentuknya kan nggak sama untuk bentuk ini. Nah, ini kan jaraknya ini sama ini, nanti usahakan sejajar menggunakan penggaris 2. Jadi antara sini dan sini kalau bisa sama, jangan menggunakan satu penggaris ini. Lanjut ya.
Nah, di sini terlihat kan mas, ini kalau menggunakan model 1 kan itu miring, yang bagian dalam garisnya. Kalau bisa tetap itu tadi harus sejajar. Soalnya apa? Gambar teknik sendiri kan untuk bahasa antar mekanik untuk memudahkan proses pembuatan media tersebut. Lanjut ya. Nah, untuk membuat ini nanti semua membawa jangka kan? Nah, untuk bagian ini nanti radiusnya tolong diukur ya. Nah, antara untuk lubang pen second dulu. Nah, membuat lubang oli jaraknya itu nanti diukur pakai sketmat itu mas. Nah, ini yang saya maksud tadi, yang saya tanyakan sudutnya berapa? Ini 45 derajat untuk arsiran potongannya. Ada yang ditanyakan kan untuk proses penggambar? Ayo, kalau patahnya nggak usah takut kan? Ngapain? Sama-sama belajar lah, ayo. Gimana yang kamu bingung kan? Nah, gimana? Ada yang ditanyakan? Nanti dulu. Oke, ini untuk materi ini kan kita menggambar potongan. Untuk potongan sendiri saya minta nanti ya gambar dengan ukuran yang asli. Misal, masnya boleh pakai skala 2:1, 1:1, 1:3, boleh, terserah. Yang penting nanti gambar yang dibuat bisa dibaca oleh bagian yang mau membuat barang tersebut. Jadi untuk bahasa untuk komunikasi antar pekerja itu dimudahkan. Kemudian untuk barang-barang yang bagiannya dalam nanti masnya bisa ukur pakai sketmat, ada nanti ada yang bawa mikrometer juga, nanti
kalau bisa jarak ini juga nanti harus seperti ukuran asli. Bisa ya? Nah, untuk ini radius pada bagian atas piston ini nanti ini kan masnya pasti nggak bawa busur juga. Ini nanti kira-kira berapa tingginya aja nanti kan perkirakan, nggak masalah. Nanti untuk kedepannya kalau bisa bro, biar lebih detail ukurannya. Untuk selanjutnya bisa dimulai menggambar. Gimana ini bentar sebelum masuk ke materi itu kelihatan tegang sekali. Tenang aja mas, slow. Kita ini menggambar. Kalau pikiran kita tidak tenang, pasti tambah pusing. Gimana kalau kita senam jari? Dia berdiri. Tangan-tangan ke samping, genggam, lepas, genggam, lepas, ke depan, genggam, pijat temannya. Ayo, aku pijat lagi. Ada ya mas? Gak apa-apa. Gantian. Cukup. Ambil nafas. Buang. Ambil nafas. Lepaskan. Ya, lanjutkan ya. Silakan. Kemarin sudah saya bentuk kelompok ya mas. Untuk aturan saya ini nanti bagian yang menggambar cukuplah. Nanti masnya kerjakan gambarnya. Setelah itu nanti silahkan dipresentasikan hasil gambarnya di depan ke teman-temannya. Nah, untuk kelompok lainnya bisa memberi sanggahan atau memberi masukan, saran atau pertanyaan untuk kelompok yang sedang presentasi. Silahkan untuk dikerjakan. Misal ada yang belum tahu untuk ukuran atau cara mengukurnya, silahkan tanya saya. Silakan. Oh ya, nanti untuk menggambar posisi menggambar piston ini, untuk ini proses pertama kan tadi sudah dijelaskan. Untuk bagian tengah itu ada garis potong. Nah, untuk ini nanti tadi kan ada garis bantu untuk bagian tengah. Nanti kalau bisa digambarkan juga untuk garis tengah. Saran saya lebih baik memakai pensil saja yang tipis, soalnya hanya garis bantu. Nanti kalau untuk gambar piston ini sendiri sudah jadi, kan garis bantu itu harus dihapus. Baru ini ditebalkan pakai rapido. Untuk yang ada yang berbeda untuk pistonnya, ini untuk piston 4 tak. Kalau kalian piston apa itu? Nih untuk kelompok 1 batak juga. Oh, berbedanya cuma ini. Nanti bagian ring pistonnya ada yang 2, ada yang 3.
Kemudian ini ada jalur olinya. Untuk bata kan tidak ada jalur oli. Nanti masnya tolong diukur juga ya mas ya. Ya silakan dikerjakan. Ada yang dibingungkan kan? Gimana kan? Itu enggak mau. Ini pakai ukuran betul. Ada yang bawa sketmat sudah. Mata ingat. Nah, ini kan diameternya pakai berapa? 6 berapa? 61. Ya, diameternya nanti berarti 61 panjangnya besok. Panjangnya 68. Skalanya pakai berapa? Gimana? Ada yang ditanyakan? Waktunya menggambar 30 menit kan?
diameter yang piro. Apa? Kita pakai skala milimeter. Nah, di sini kan ada katanya 66 tambah 2 dari 10. Tinggal menambahkan misal ini 62,6 soalnya apa? Posisi nol ini kan lurus dengan garis atas sininya atau ini dianggap 26 dengan 62 Pak, misalnya sekarang kita mana? Coba kita pinjam sekitar 6 juta kan? Kita sorong. Oh iya, ditanya sini kan. Lupa tak? Nah, ini nanti ini diameternya ini. Itu diameternya ini mas. Kita cek. Ya. Sekitar 5 berapa meter? Bawah itu ada jadi ketinggian tadi, terus kemudian diameter sama ini bagian pen pistonnya sama bagian pistonnya. Ada yang masih belum?
Coba jusnya ya, Kang. Pak, ini bagaimana Pak? Wah. Untuk ukuran itu, nah itu mas garis potongan ini yang masuk di tebel ini itu saya dulu. Nanti lek sama terbeli langsung, lek ukuran yang udah benar, oke nggak apa-apa, enggak ulang lagi dari awal. Aman nggak? Aman Pak, aman. Iya dulu. Jarak yang itu lah dulu.
berapa pilih? Berapa pilih malah tanya-tanya gitu temen. Berapa derajat mau mas? Untuk garis potongannya? Gak ingat berapa? 45. Ayo. 45. Serta dulu lebih miring mana? Ratusan dulu. Ini jawabannya berapa? Sampai mana? Sekitar. Mungkin sangka supaya kenal. Sampai tanggal. Gimana kak? Ada yang dibingungkan? Dengan madrasah. Ukurannya berapa? Gimana? Mas? Gak ada hitam? Ukuran-ukurannya?
kurang 6 menit. Gimana? Sudah selesai? Apa? Kita akan bahas 2 menit lagi, Pak. Tambah berapa menit? Ya. Tambah 10 menit lagi ya. Bagian apa tadi yang kesulitan untuk gambarnya? Nah, radiusnya untuk bagian piston. Dan itu bagus ya. Udayakan gambarnya bersih ya. Pak, tanya apa? Ini Pak. Dari sekarang apa? Nah, untuk dari yang ini ya, tidak bergeser antara kanan sama kiri. Bisa lagi. Ya. Jangan lupa nanti yang bawah.
Untuk bagiannya otomatis semua ya. Pakai ukuran 45 derajat miringannya untuk bagiannya derajat. Untuk bagian kanan sama kirinya jangan lupa ini kanan apa arah, jangan pakai dua arah. Ada yang dua arah. Apa lagi?
itu bagian ke rem kapal dan kayu. Yang ini banyak betul. Tapi jalur sudah yang ya. Bisa. Nah, kalau di sini sampling. Jadi lah, misal dulu seperti ini, itu harus teman-teman oleh mana? Empat bukan lebih. Gimana? Sudah selesai? Nomor satu? Nomor dua? Nomor tiga? Nah, terus selanjutnya saya minta gambarnya dipresentasikan pelan. Cukup membawa kartu bangga saja sebagai channel. Lengkap semua membawa. Nanti secara bergantian silakan bertanya. Kalau ada ukuran yang kurang jelas atau gambar yang kurang jelas bisa diperlihatkan ke temannya ya Mas. Untuk yang maju bersama kalau Bapak nomor satu ya, silakan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya baru hujan. Soalnya kemarin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami. Dan sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota kami. Saya Riza dan
hasilnya mas. Ya. Jangan terlalu dulu. Suaranya agak keras. Selamat siang, untuk kesempatan hari ini saya akan menyajikan gambar teknik dari sebuah komponen mesin yaitu piston. Gambar tersebut menunjukkan piston teman. Kelihatan. Nah, kelihatan apa enggak? Angka masih gak apa mas, diberi mana namanya. Kita merupakan salah satu bagian penting dalam mesin bakaran dalam. Fungsinya adalah untuk mengubah energi pembakaran bahan bakar menjadi gerakan mekanis. Beberapa dimensi penting yang ditampilkan. Diameter pabrikan adalah diameter 50 mm. Ketebalan bagian atas pipa sekitar 5 mm. Terdapat lubang titik di tengah dengan diameter 8 mm yang digunakan untuk menggunakan piston dengan long piston. Melihat bentuk ukuran bagian di atas piston yang berfungsi untuk efisiensi pembakaran. Dari gambar teknik ini kita bisa memahami detail dimensi dan bentuk piston. Gambar terdiri dari ada dua bagian, kapak atas, kapak potongan samping. Informasi ini sangat penting untuk proses menyusun piston yang presisi serta untuk memastikan piston bisa bekerja secara optimal di dalam mesin. Sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman. Ada pertanyaan? Saya silakan ya. Tanyakan, bisa ada pertanyaan atau bisa ada sesuatu yang kurang enak dipandang pada gambar temanmu. Kelompok 1, silakan, boleh menyanggah atau memberi masukan. Silakan, siapa yang mau? Ya, nomor 3. Oh mas, agaknya agak keras saja. Kenapa tidak memakai skala 2:1? Nah, kenapa kok tidak memakai skala 2:1? Maka kan memilih skala 1:1. Kenapa? Alasannya? Ini bisa lah. Apa? Boleh. Nah, silakan cek gambarnya, boleh mas. Kalau nggak kelihatan, soalnya kan gambarnya kecil juga. Berikan contoh sama. Nah, maju di sini. Nah, untuk kelompok lainnya bisa mengecek itu betul atau tidak untuk gambar kelompok 1. Betul? Oke. Untuk pertanyaannya tadi apa mas jawabannya? Itu dari pertanyaan tersebut saya akan menjawab kenapa tidak pakai 2:1 dan Agak maju mas. Nah, 2:1 benar ya. karena 2:1 untuk ukuran yang lebih kecil dan 1:1 untuk ukuran yang lebih tinggi. Nah, benar. Jadi gini kak, saya tambahkan ya. Untuk ukuran ini, maksudnya kok kenapa Pak ambil 1:1 daripada 2:1? Untuk skala yang 2:1 sendiri kan lebih kecil daripada ukuran yang asli. Jadi seumpama masnya yang mengerjakan pekerjaan, misal suruh membuat piston juga, melihat ukuran dengan skala yang lebih kecil gimana? Menyulitkan atau tidak? Nah, makanya masnya lebih memilih dengan skala 1:1. Kenapa? Lebih mudah untuk dibaca. Nah, kemudian selanjutnya ada masukan atau pertanyaan lain, silakan. Untuk saran untuk gambaran mas untuk kelompok 1. Ada masukan dari kelompok 2? Silakan. Kalau
Nah, untuk gambarnya dilihat maju juga boleh Pak, Mas. Nah, betul? Ya. Sudah cukup, oke, jelasnya. Terima kasih untuk atas perhatian teman-teman. Saya cukup akhiri dari presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditanya. Nah, di sini untuk gambaran kelompok 1 sebenarnya ada kekurangan, Mas. Nah, di sini kan kelihatan dia pakai arsilan ini berapa derajat? Ini nggak sampai 45 derajat. Ini sekitaran 30-an. Ada yang bawa busuk? Enggak. Nah, ini lebih dari 45 malah yang 11 samping. Ini sekitaran 55. Nah, untuk kelompok yang lain kemungkinan hampir sama ini. Ini sekitaran, ini kan harusnya pakai 45. Tadi kan sudah dijelaskan di awal. Nah, untuk kemudian yang untuk garis yang ini, garis yang ukuran piston aslinya, gambar piston asli. Di sini ini miring. Ini ada selisih sekitar 0,1. Ini kelihatan sekali. Nah, seharusnya ini mungkin sebab dari ini tidak ada garis bantunya sama sekali. Seharusnya ada garis bantunya. Nah, untuk kelompok yang lain ada garis bantunya kan? Ya. Oke, lanjut untuk presentasi untuk kelompok kedua. Silakan. Oh ya, lupa beri aplaus untuk kelompok 1. Lanjut, kemudian untuk kelompok 2, silakan presentasikan dari gambarnya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambar piston ada domestik mantap. Perkenalkan, nama saya Raka dan Ido. Ido. Ya, saya di sini akan menjelaskan. Selamat siang kawan-kawan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan gambar teknik dari sebuah komponen mesin yaitu piston. Ini adalah hasil dari gambar dari kapal kami. Piston 4 langkah batang. Piston merupakan salah satu bagian penting dalam mesin pembakaran udara. Fungsinya adalah untuk mengubah energi dari pembakaran bahan bakar menjadi gerakan mekanis. Beberapa dimensi tampilan soalnya nggak dengar dari sini. Soalnya bisa. Diameter luar piston adalah 50 mm. Ketebalan bagian atas piston sekitar 5 mm. Terdapat lubang pin di tengah diameter 8 mm yang digunakan untuk menghubungkan piston dengan stang piston. Terlihat bentuk cekungan bagian atas piston yang berfungsi untuk efisien pembakaran. Terdapat 2 ring piston yang digambar di atas berfungsi untuk mencegah kebocoran gas dan oli. Tinggi total piston sekitar 43 mm dengan bagian dalam desain ringan agar mengurangi bahan berat. Dari gambar teknik ini kita bisa memahami detail, dimensi dan struktur piston.
Gambar terdiri dari dua pandangan, tampak atas dan tampak potongan samping. Informasi ini sangat penting untuk proses manufaktur piston yang presisi serta untuk memastikan piston bisa bekerja secara optimal di dalam mesin. Ada pertanyaan? Ada Mas? Bisa tunjukkan dulu gambarnya, gambar pistonnya. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan tanyakan atau sanggahan atau saran atau masukan. Silakan Mas. Itu untuk ukurannya pakai ukuran berapa? Nah, itu skalanya 1:1. Kemudian Dan digunakan piston apa? dengan menggunakan mesin bakar. Nah, di sini terjadi perbedaan ya antara dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 sendiri kan memakai piston 2 tak, sedangkan untuk kelompok 2 memakai piston 4 tak. Dari segi posisi piston mulai bentuk, panjang, kemudian rumah untuk per pistonnya itu berbeda. Nah, untuk piston 4 tak kan memiliki 3 per, 3 gas kompresi, sedangkan untuk piston 2 tak hanya memiliki 2. Nah, dan di situ, nah sini kan ada banyak lubang. Nah, lubang ini kan untuk sirkulasi oli, sedangkan 2 tak tidak ada. Nah, tentukan Mas, apalagi yang mau ditanyakan atau sanggahan? Untuk kelompok 3, tidak ada saran untuk kelompok 2. Jawabannya kurang Mas. Ayo, tanya. Ya. Kenapa piston 4 tak memiliki sirkulasi oli sedangkan 2 tak tidak? Mana? Mana Mas? Silakan dijawab, Mas Bandar. Karena mesin 2 tak sudah ada olinya dalam campuran bensin itu. Sedangkan mesin 4 tak juga ada campuran bensinnya. Berarti kita tahu campuran olinya. Nah, di sini kan saya bantu jawab juga. Untuk motor 2 tak itu sendiri kan sudah ada campuran oli samping dari itu bensin. Sedangkan untuk mesin 4 tak kan tidak ada. Cuma dia mengandalkan lubang sirkulasi oli ini untuk memberikan pelumasan pada dinding inner seperti itu. Jadi lebih awet. Kalau 2 tak kan kita nyampur oli, kalau 4 tak nggak perlu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan atau sanggahan lagi? Cukup? Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, dari kelompok kami jika ada kata-kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai. Kemudian untuk kelompok ketiga,
aja biar suaranya terdengar di depan. Soalnya kan sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari Keluarga ingin melakukan dan sistem kami belum menuju ke kota pembahasan. Kami memilih untuk memperkenalkan diri. Silakan ya, Bang. Agak keras mas. Lebih keras adanya. Perkenalkan, nama saya Imam. Bisa. Mau mempresentasikan apa mas? Masnya mau mempresentasikan apa? Diskon atau buatan? Nah, kemudian agak keras mas. Agak keras suaranya. Ini dia teman-teman saudara perhatikan. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan gambar teknis dari sebuah komponen mesin yaitu piston. Biar kedengarannya jangan kasihan. Gambar tersebut menunjukkan tampak atas dari piston. Siapa dimensi penting yang ditampilkan. Diameter piston adalah diameter 50 mm. Lebaran bagian atas piston sebesar 5 mm. Dapat tergantung di tengah dengan diameter 8 mm yang digunakan untuk menghubungkan piston dengan tang piston adalah untuk gabungan di bagian atas piston yang berbentuk efisiensi pembakaran. Terdapat dua ring piston yang digambar di sisi atas berfungsi untuk mencegah pembakaran gas berhenti. Tinggi total piston sebesar 43 mm dengan bagian dalam didesain dengan agar mengurangi beban berat. Dari gambar teknis ini kita bisa memahami detail dimensi dan struktur di piston. Gambar terdiri dari dua pandangan, angka atas, angka potongan kaki. Potongan ini penting untuk proses manufaktur piston yang efisien serta untuk memastikan piston yang bisa bekerja secara optimal di dalam mesin. Yang ditanyakan Kelompok lain apa berapa? apakah ada berapa atau pertanyaan dari kelompok lain? Untuk gambarnya, nah gambarnya seperti ini mas. Lihat dari arsiran, dari ukuran, gimana? Lanjut di kelompok sebelahnya mas. Kalian coba ya diseleksi mulai dari arsiran potongan, ukuran gambar, skala, mana? Oke, silakan. Saya memberi saran. Lebih keras mas. Saya memberi saran kayaknya dari gambar gitu. Oke, nanti kita cek lagi jaringannya bagian mana. Bagian Kaki banyak warna. ya. Nah nanti dicek ya mas ya. Nanti kemiringan dari kerapian, untuk kerapian cukup lah, lumayan. Kemudian untuk saya lupa memberi tahu kalian tadi satu. Kalau bisa membuat gambar, usahakan bersih mas ya. Kadang kan ada kita yang membuat gambar, kemudian setelah menghapus tangan kita buat bersihkan. Hindari seperti itu, soalnya akan membuat gambar kita menjadi kotor. Kemudian lanjut untuk kelompok
Dua, ada saran atau pertanyaan atau masukan? Tahu kalau sana ngomong nggak masalah. Nah, apa lagi? Sekiranya itu anak-anaknya sementara karena ngomongnya nggak apa-apa. Salah ukuran atau model arsiran atau apa, silakan. Atau pertanyaan monggo boleh juga. Sudah, sudah, cukup. Oke, bisa diakhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kan kita sudah selesai untuk menggambarnya. Lanjut ke evaluasi untuk hari ini. Nah, untuk hari ini apa yang kalian dapat? Dapat? Sudah mengetahui apa lagi? Ukuran, terus apa lagi? Apa? Nah, akhiran untuk bagian yang dipotong, terus apa lagi? Jenis apa? Piston. Oke. Dapat. Nah, bukan kemiringan. Terus cara mengukur juga. Masih ada yang kebingungan untuk hari ini? Cukup? Nah, untuk evaluasi setiap kelompok sendiri ya. Untuk kelompok satu tadi, menurut saya gambarnya juga bagus, cukuplah lumayan. Cuma ada kekurangan tadi yang bagian arsiran tadi, itu nanti kita benahin lagi. Untuk yang teman-temannya yang belum yang gambarnya tadi ada yang ikut seperti ukuran yang awal, bisa dibenahi. Kemudian untuk kelompok 2 gambarnya bagus, oke masuk. Cuma ada problem satu tadi untuk bagian drum piston. Untuk atas piston itu kan ada kayak radius kemiringannya. Nah, itu kalau bisa sesuaikan dengan ukuran asli, jangan diperkecil. Nanti takutnya misal gambar ini diberikan ke bagian produksi, gambarnya di gambar yang masuk seperti itu diproduksi ternyata jadi data produksi, kan membuang bahan. Kemudian untuk kelompok 3 bagus, tidak ada, cuma tadi saran dari Mas Rodi tadi cuma kurang kebersihan aja. Nah, untuk yang kalian pelajari untuk hari ini apa? Lagi kerja sama kelompok, kemudian apa? Pengembangan, terus apa lagi? Komunikasi antar teman dengan juga apa? Cepat gimana Mas? Kemudian upaya apa Mas untuk pembelajaran lebih baiknya ke depan menurut Masnya? Lebih memahami apa, atau mempelajari tentang gambar proyeksi yang lebih detail, potongan juga. Kemudian untuk untuk pertemuan berikutnya, saya sarankan untuk kalau bisa membawa pipa dari taruhlah untuk tempat gambar kalian agar tidak kotor. Nah, lanjut apa ya?
dan kita habis presentasi, habis menggambar, pasti kan lelah juga. Nah, voice breaking ini semut kan kecil, untuk kerjanya besar. Nah, nanti kalau saya balik sampai kalau ada yang salah, kita beri hukuman gimana? Ya, Wak, ya. Oke, berdiri semua. Sebut. Gajah. Sebut. Gajah. Sebut. Gajah. Kebalikannya. Sebut. Pelan. Kebalikannya ya. Gajah. Sebut. Gajah. Sebut. Gajah. Sebut. Kebalikannya. Sebut. Gajah. Sebut. Tepuk tangan. Sekali lagi. Semut. Gajah. Kebalikannya. Sebut. Gajah. Sebut. Sebut. Gajah. Gajah. Sebut. Lanjut ya. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Untuk yang terakhir nanti teriak semua ya. Tarik. Tahan. 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 Buang. Oke, itu kembali. Nah, untuk pertemuan sore hari ini selesai untuk kita diskusikan mejanya, tugas-tugasnya, kemudian cek kebersihan kelasnya masih ada kotoran atau tidak, samping atau di bawah atau di meter. Untuk mengakhiri sore hari ini, kalian untuk kebersihan nanti udah ya sampai kelas. Untuk mengakhiri pertemuan sore hari ini, marilah kita berdoa. Mohon minta bantuannya ketua kelas dipimpin berdoa. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar Tuhan bermanfaat. Banyak doa mulai. Doa selesai. Ya, beri salam.